Lah tak delay. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya wal mursalin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo tansah kita kunjungaken puji dan syukur datang Allah Subhanahu wa taala injih awet paringipun mapinten-pinten kanikmatan rahmat lan berkahipun enjang punika kita sami saged nindakaken jamaah subuh saha memanfaatkan wekdal kangge sareng-sareng mengkaji ilmu kanthi menika mugi Allah paring ridho dhateng kita sami. Amin. Amin. Shalawat dan salam mugi tansah katetepno Kajian subuh junjungan kita Nabiullah di Muhammad Masjid Baitur Rahman sallallahu Trayangan alaihi Pleret wasallam dhateng sedaya kerabat keluarganipun para sahabatipun 4 Mei mugi dhateng sedaya 2025 amin. bersama Ibu-ibu Ibu bapak jamaah yang dirahmati Hajah Allah Siti Marsiah kanthi SPDI nyadong ridhanipun Allah dari monggo Yogyakarta. kajian enjang punika kita awiti kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia semuanya, karena enjang punika insyaallah seharian kita telah mohon ke Allah untuk bisa berbuat kebaikan yang bermanfaat bagi diri kita termasuk keluarga kita, baik melalui perkataan, perbuatan dan sikap, sehingga insya Allah sampai nanti akan kita kembali tidur, kita mendapatkan berbagai macam kemanfaatan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi ini kami akan membacakan satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu sekalian, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana kami sampaikan tadi, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan diriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabat Nabi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, al-imamu adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun zatu hasanin wa jama'ah wa jamalin maksudkan faqalu inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa fa ahfaha la ta'lama wa rajulun tasaddaqa fa ahfaha la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh wa rajulun zakarallah khaliyan fafadat ainahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah, arti dari hadis yang kami sampaikan panjang insya Allah dapat kita ketahui. Dari yang pertama, artinya ada 7 golongan orang yang beriman. Jadi ini terbatas, orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan Allah, di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan. Ini sambut. Mereka 7 golongan orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan Allah, di bawah naungannya pada hari kiamat. Kala itu nanti tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Imam ini bisa bermakna pemimpin. Dan kita semua sesungguhnya adalah pemimpin. Kami pernah pelajari dari sabda Rasul, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Jadi kita semua ini pemimpin. Tidak harus yang memegang jabatan tinggi, bahkan bapak-bapak ini juga semua pemimpin, terutama pemimpin di dalam rumah tangga. Pemimpin yang bagaimana? Adilun, yang adil. Adil itu bisa bermakna dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu itu bisa dalam kategori sikap, pembicaraan, perbuatan, dan macam-macam lah. Dia sosok pemimpin yang adil. Jadi monggo jangan pernah kemudian yang kita sorot adalah pemimpin yang tertinggi di negeri kita, enggak. Dari kita saja dulu, naik, monggo, Yang penting kita tahu persis siapa
diarani pemimpin itu? Ya kita semua ini. Bagaimana kita bisa dalam, termasuk bapak-bapak sekali lagi, dalam memimpin rumah tangga, yang di situ ada istri, di situ ada anak, bahkan di situ juga kadangkala kita bersama dengan orang tua kita, karena mereka memang perlu dan butuh perawatan dari kita. Jemben pun di surat Luqman kami sampaikan itu nggih, wala taqul lahuma uffin, matur saja kepada orang tua kita nggak boleh, apalagi bersikap kasar. Kembali ke hadis ini, bahwa yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah orang yang beriman, dia adalah pemimpin yang adil. Okay. Ibu bapak sepertinya pun rata untuk menikmati seluruhnya, baik santapan rohani maupun santapan jasmani. Monggo kita nikmati bersama, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baramawan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Oke. Lanjut nggih. 1. Apa mau? Pemimpin yang adil luar biasa. Bu Siti Sumase ngomongin teman-teman. Buka-buka semuanya seperti itu nih. Jadi kita ini juga pemimpin untuk diri kita. Bagaimana kita bersikap untuk diri kita sehingga nanti masuk di golongan yang 7 ini. Ada nih. Jadi termasuk sosok seorang ibu di dalam rumah tangga, bagaimana dia mengatur dirinya sendiri, juga bersama-sama dengan suami, dengan anak-anak kita, bahkan di antara anak-anak kita sebagai orang tua nggak boleh ibu bersikap membeda-bedakan, nggak boleh. Coba hati membanding-bandingkan di antara anak kita, mbok kaya Mas Mubarul. Nah, ada seperti ini kan kadang-kadang kroso nggih. Jadi kita sebagai sosok pemimpin di dalam rumah tangga, termasuk kita bersikap kepada anak-anak kita tidak boleh banding-bandingkan. Cuman itu dengan, kalau ibu-ibu dengan suami kita, kalau bapak-bapak dengan istri, bapak-bapak banding-banding, lor ngapa biar dipilih, gitu. Lah monggo kita biar ketemu namanya sosok pemimpin yang dibanding-bandingin ya lor aku, nggih, mbok koyo pae lho, mbak, nggih. Oh, ngeten niku pun cekap nggih, 1. Jadi monggo. Apalagi kalau kita, istri-istri kita di depan suami kita ditonjolkan malah lelaki lain, kok jadi iso muntah, monggo bapak-bapak, ini kok bapak mesem. Dia tak sawang tenan iki. Tadi Pak Bu nggih, jangan dibanding-bandingkan. Kemudian yang kedua, Clara Sambal ini hadisnya tidak kedawan nih. Maknanya mau pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-nya. Kalau di sini pemuda, ini juga termasuk para muda. Muda itu kan tidak hanya laki-laki. Nah, monggo bagaimana kita menanamkan akidah Islamiyah kita di anak-anak kita. Aja dijarke. Kalau dijarke luwe-luwe, ibadah karepmu ora yo parepmu. Aduh, niki mangke yang rugi kula panjenengan sebagai orang tua. Kalau kita sudah tua, sudah tidak berdaya, anak-anaknya nggak ada yang teratur di dalam beribadah. Rugi sendiri. Apa yang harus dan bisa kita harap dari mereka? Maka yang kedua, pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-nya.
Mula Kanjeng Nabi le nuntun, sekali lagi nyon sewu ibadahnya tidak hanya sholat, gitu. Seluruh aktivitas yang baik kala itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu ibadah. Bagaimana kita mesti tanamkan kepada anak-anak kita biar tumbuh kembang menjadi sosok pemuda yang ahlu ibadah. Kalau ngesok bareng-bareng ngajak, ya Allah, jadikanlah kami, suami kami atau istri kami menjadi hamba Engkau yang ahlul taqwa, ahlul Quran, menjadi hamba Engkau yang ahlul ibadah, dan menjadi hamba Engkau yang ahlul dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Biar kita nggak rugi kalau anak-anak kita dijar kayak kabeh. Maka perlu sopo aruh dari orang tua. Mula Kanjeng Nabi dawuh, ajarono anakmu utawa ajaan anakmu sholat. Kalau ini di sisi satu sholat nih dari umur 7 tahun. Kalau dia sudah berumur 10 tahun dia tidak mau sholat, pukullah anak-anakmu atau pukullah dia. Tapi ya, kita di negeri yang penuh hukum, ya monggo arep mukul mungkin cukup dengan suara, atau mungkin cukup dengan wil jinawil, yang penting tidak menyakitkan dan yang paling penting ditaati. Nah itu mesti harus ada keteladanan dari kita sebagai orang tua. Kula monggo Bu, Pak, diopiak-opiak anak-anak kita. Nek wong tuane sibuk yo mbahne sing ngoyak-oyak. Tuh kemarin saya itu menunggu-nunggu ya Rob, ini santriwan-santriwati ini kok apa yo durane ngomah, apa wong tuane kurang peduli. Hanya sekitar ya 15-an yang datang. Nih, untuk itu monggo untuk ini dipedulikan, sebab yang untung juga kita nanti. Kalau anak-anak mereka tidak mendapatkan tutur sembur istilah kalau dari orang tuanya, nggak peduli wah, yang rugi tidak hanya anak-anak kita tapi kita sebagai sosok seorang yang menjadi pemimpin keluarga. Nek nganti tekan dino sesuk ketemu Allah apa kowe ora do ngaji ora dikat warung wong tuamu mboten wong kula dolan yo dinengke mawon lah sing kecil sapa niku. Jadi kita semuanya kan penuh tanggung jawab itu. Apa yang perlu kita harap dari anak-anak kita kalau kita nanti sudah tiada. Monggo Bapak Ibu untuk didukung. Kemudian yang ketiga, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kok ibu-ibu udah protes, Bu, kok niku kok lelaki, Bu. Kalau Pak niku penyun besok nih Bapak. Dipone Pak iki kok jadi lelaki. Ya di mana kan kalau di situ lelaki, wanita pun katut. Oh iya ya, alhamdulillah. Niki Ibu terpaut dengan masjid. Alhamdulillah yang sudah sergap dilanjut ngeten nggih niki. Insyaallah kita akan masuk di golongan 7 itu. Kalau nggak bisa ini mungkin bisa yang ketiga. Malah syukur iso pitu nih. Itu nih ibu-ibu, jadi yang bapak-bapak juga nih. Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Oke, yang keempat, dua orang ini yang saling mencintai. Iki kakung putri, kok kakung, kok putri-putri.
Ya mesti kalau saling mencintai itu ya kakong putri, artinya suami istri. Kita fokuskan itu saja. Kembali ke kita. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi udah ketemu ibu-ibu takut. Ibu-ibu udah ketemu bapak niku mencintainya karena Allah tidak. Diam semua Pak. Bu? Iya, alhamdulillah harmonia kok suwe. Janjane kula yakin atine ya kok ngono kuwi. Termasuk bapak-bapak nggih. Cinta kalian kepada ibu-ibu benar-benar cinta nggih Pak Bu? Nggih dadi rakokan cacat. Dicacati wae. Masih dalem wong liya kujur niku. Dan itu juga tidak, maksud kami ada, walaupun tidak banyak. Kami menggugah kita semua. Setidak-tidaknya kalau kita menjalin cinta, kalau ibu dengan suami ibu, kalau bapak dengan istrinya, ini monggo kita tumbuh kembangkan. Kita bersama dalam cinta. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami ulang agak panjang. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga keduanya bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Pun seru banget ya. Jadi kita bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Sedok kelingan ya Bu, diniati ibadah. Luar biasa nggak. Bismillah. Kalau saat kita mesti harus ketemu dengan suami, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak dengan istrinya, diniati ya karena ibadah kepada Allah akan menghasilkan. Pun satu ya. Jadi kalaupun harus kita berpisah, entah karena maut atau entah karena yang lain, itu pun karena Allah. Saya dhisik kelingan kok ning ngarepe Pak Naik. Dong eling-eling kabeh. Jadi ketemu kita, walaupun sekarang kita sudah seperti ini. Kan dulu kami ting-ting upamane, sekarang seperti ini. Sapa sing gunake kan kita bersama-sama. Ngono. Bareng tua ditinggal. Sakake. Kata Ibu. Jadi itu. Kalaupun kita mesti harus berpisah karena takdir Allah, ya udah kita terima. Mungkin karena ajal. Nek ditari ya kok betapa prasetya cintanya sampai mati. Ning nek pas tekan saatnya bapak kok karena kok ibu bapak ini, ya bisa bareng-bareng sisan ora jarene sehidup semati. Ora bakal dia menjawab mesti walah Pak, walah Bu, ya wis istighfar. Moga-moga Allah memanggilnya dalam keadaan husnul khotimah. Nek aku bareng-bareng walaupun kemarin sehidup semati, itu artinya sampai mati. Orang jur mati ya melu mati. Kok sing ngomong anake ro putune sapa. Ten iku nggih pun niki 5 cepet orang loro. Lelaki ini, tapi monggo ini masuk di kita juga nggih ibu-ibu Pasah Mary. Lelaki yang diajak dalam kurung berzina. Perso Bu? Mbak Ayu kedep-kedep. Lelaki bahkan juga perempuan yang diajak berzina, hubungan seksual di luar nikah atau di luar istri atau suaminya, atau dengan istri atau suami orang lain, oleh seorang wanita dilelahi mau, kan judulnya lelaki pencot karo wanita diajak untuk berzina.
Wanita yang kaya, wanita yang cantik ini biasa menarik nggih Pak Bu. Bapak-bapak menarik nggih. Wis kae cantik, sugih sisan, pinter sisan. Nah, lelaki itu digoda untuk berzina. Lalu ia berkata, laki-laki itu berkata, atau juga perempuan itu berkata, ditarik dengan, wah kayak bagus, punya jabatan, sugih sisan, keturunannya juga seperti itu. Nah, dia menjawab, yang akan mendapatkan naungan Allah itu lelaki atau perempuan yang bagaimana? Kalau diajak seperti itu, dia bilang, ini kok ini imun. Dia guyu Pak Ahmad aku. Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ini ada di dalam hati seperti itu. Ora yo wis apa yo sing penting kan ora ono wong ngerti. Wow. Kan Gusti Allah Maha tahu dari perbuatan kita dan kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek ini imun, nek dijak gerenengan akeh potonge. Nek iki lem jawab ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Tenane dijawab ngoten niku. Ini akhafullah. Jangan baik sama matur ini akhafullah ya wis aku wedi tenan karo Gusti Allah. 6. Seorang yang bersedekah itu macam-macam ya. Iso dengan harta kita termasuk infak ya. Iso dengan tenaga kita, iso dengan pikiran kita. Kadang-kadang kita juga doain orang lain, mereka nggak ngerti kalau didoain oleh kita gitu. Ini pun insya Allah termasuk orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak ngerti apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Iki janjane nek di jlentreh sing sak tenane pokoke dengan penuh keikhlasan. Nganti ibarate tanganmu tangan iki ngulungke kaya-kaya tanganmu kiwa-kira ngerti. Ini kan dituntut untuk penuh keikhlasan. Lah nek ngeten iki rak yo ora ngerti. Kok ora ngerti? Ingat kita yang ngerti sapa ya sing maringi. Ngerti nggih ta? Sebab juga dibawa tadi dari rumah. Tapi yang penting dituntut untuk keikhlasan kita. Artinya kita hanya harap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dari pujian dan macam-macam. Mampune dengan pikiran kita sedekah dengan pikiran. Mampu dengan tenaga kita berikan dengan tenaga. Mampu dengan semuanya, harta, tenaga, pikiran, oke. Tapi yang paling pokok ikhlas. Yang ke-6 sampun nggih, ke-7 dan seorang laki-laki penjenengan katot ini Bu yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri. Ada nak dhewe iki memeng nggih. Tapi kalau kita nuhoni kalian ngendikane Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Insyaallah di tengah keheningan malam kita zikrullah, kita bersujud, kita tahajud sebagai nafilah ibadah tambahan kita. Sehingga kedua matanya basah karena menangis. Ya nek ndonga tekan nangis ra. Alhamdulillah nangis orang nek ndek duit. Tapi kita doa kalau itu benar-benar dirasakan oleh hati kita, insya Allah sampai teteskan air mata kita. Nek urung tahu ndonga ngalih netes ke air mata, ini berarti urung diresapi sampai di dalam hati. Monggo Bu, nggih, ngaten Bapak nggih. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan dan sebagai akhir sekali lagi bahwa pada hari kiamat kelak seluruh manusia akan mencapai puncak keletihan dan kepayahan yang begitu berat. Dengan hari kiamat yang sudah kita imani. Pada hari itu jarak matahari dengan manusia amat sangat dekat.
kira-kira hanya 1 mil, sehingga manusia merasakan puncak kesempitan dan kesengsaraan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam kondisi seperti itu ada segolongan manusia yang mendapatkan naungan rahmat dan kenyamanan dari arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang 7 tadi nggih, tuh. Tak baleni nggih. Jadi 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa 7 golongan itu seluruhnya memiliki sifat yang sama, yaitu akhafullah, takut kepada Allah, dan lil mardatillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan 7 golongan yang Rasul sebutkan dalam hadis itu akan menjadi motivasi dan dorongan bagi kita untuk mencontoh amal-amal mereka, dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Ngoten nggih Pak Bu? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan naungan dari Allah sehingga mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Oleh karena itu, apabila apa yang kami sampaikan benar, saya yakin dan monggo kita yakini bersama itu petunjuk dari Allah. Tapi andai kata ada yang salah dari kami, sesungguhnya karena kebodohan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita pungkasi kanthi lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng makarya, sugeng beribadah, semoga Allah ridho. Amin.